Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Media sosial sekarang terlalu banyak hoax yang beredar hanya untuk view dan engagement ataupun followers. Nah, tanpa melihat sisi dari sumber dan edukasinya untuk masyarakat. Lantas, permasalahan apa yang bisa kita ulas, dan sekarang aktivis konten kedatangan salah satu wartawan yang ada di kota Tasikmalaya, Pak Ade dari Priangan Timur News.com, Pak ya? Priangan Timur News, ya. Pikiran Rakyat Media Network. Oke. Ya. Grupnya Pak ya? Grupnya, ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Fikri. Perkenalkan, saya Ade Adpian Ahmad dari media online Priangan Timur News. Priangan Timur News ini sedikit boleh Pak, silahkan. Priangan Timur News berada di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network. Ya. Nah, Pikiran Rakyat Media Network itu atau sering disingkat PRMN, berkembang dari Harian Umum Pikiran Rakyat. Nah, kita tahu sendiri bahwa Pikiran Rakyat adalah surat kabar terbesar di Jawa Barat. Bahkan untuk tingkat nasional itu masuk ke 3 besar. Nah, dari sana Pikiran Rakyat mengembangkan media digital, salah satunya Pikiran Rakyat Media Network. Pikiran Media Network ini atau PRMN ini membawahi beberapa media online dari seluruh Indonesia, termasuk Priangan Timur News. Nah, PRMN sendiri ini berdiri 2 Desember 2020. Baik. Dari saat itu, jadi usianya untuk tahun ini mungkin menginjak ke 7 tahun. 7 tahun ya. Itu mungkin sementara perkenalan dari saya. Kalau pikiran rakyat itu yang ya dulu kan erat kaitan dengan harian-harian masyarakat di Jawa Barat Pak ya. Hampir tiap stopan atau bahkan ada yang kurir koran, loker koran mainin Pak ya. Loker koran itu waktu itu kan ke rumah-rumah kalau waktu itu dengan berlangganan Pak ya. Nah, ini yang menarik Pak nih, kita membahas sedikit mungkin Pak ya, izin Akan Pak. aja lah kalau Bapak terlalu Kang aja, oke Pak. Siap Pak. Kita membahas sedikit nih Kang, yang menarik dari Pikiran Rakyat kemarin nih, tahun kemarin. Sangat menarik bagi saya Pak. Ketika kerjasama dengan Persib Bandung. Iya. Memperkenalkan pemain. Waktu itu siapa sih, saya lupa lagi, Julio Cesar atau siapa ya? Iya, kalau nggak salah ya. Ya, Julio Cesar. Itu dengan sangat menariknya gitu Pak. Dan impact pun bagaimana itu bakal kepikiran rakyat yang cerita lagi ke belakang nih Apriki ya. Bahwa Pikiran Rakyat tadi dibahas dengan loper-loper koran. Saya sebetulnya dari awal itu mulai menjadi loper koran. Ini nih, mohon maaf Pak, belum loper saya koran lupa Pikiran Rakyat. Oke. Iya, loper koran itu mengirimkan koran Pikiran Rakyat ke langganan-langganan di Tasikmalaya. Itu sekitar dulu saya bergabung di satu agen, ya kan, punya langganan sekitar 200 langganan. Wow. Nah, saya tiap habis subuh itu keliling Tasik untuk mengantarkan Pikiran Rakyat, ya kan. COVID, ketika COVID dari langganan 200 itu turun drastis sampai 60%-nya. Berarti sebelum kopi itu masih berlangganan itu masih berjalan. Masih berjalan. Nah, uniknya kalau Pikiran Rakyat itu pelanggannya itu rata-rata dalam tanda petik itu orang-orang tua yang udah pensiunan. Oke, Pak. Rata-rata. Karena ada ikatan batin, benang merah antara Pikiran Rakyat, memori mereka itu tergali lagi. Gitu. Nah, ceritanya saya juga awalnya sebelum saya bergabung dengan Priangan Timur News, saya termasuk loper koran Pikiran Rakyat. Nah, saat itu ada pengumuman dari pimpinan redaksi di Priangan Timur News bahwa ada penerimaan atau rekrutmen untuk jurnalis di Priangan Timur News. Saya ikut ke sana, ikut mendaftar, ikut seleksi, dan alhamdulillah diterima dan bergabung di Priangan Timur News. Gitu. Berarti
Mohon maaf Pak, tadi saya lupa nih terkait Pemain apa ya? Persib itu ya. Ya, Nah itu luar biasa. Waktu ada pengenalan pemain baru Persib, kalau nggak salah ya Julio Cesar itu ya. ya. Bahkan sampai oplahnya juga saya dengar lebih dari biasa. Oke. Lebih dari biasa. Yang biasanya cetak itu sekian puluh ribu. Nah karena ada kerjasama Persib dengan pikiran rakyat untuk mengumumkan pemain, hari itu juga habis. Gitu. Jadi luar biasa ini magnet dari Persib ini. Betul. Karena memang dari dulu juga emang pikiran rakyat terkenal dengan berita-berita Persibnya. Ya, betul. Sebelum ada media sosial, saya lagi sekolah, lagi SMA, lagi mana itu, kalau berita Persib itu yang dicari dulu itu pikiran rakyat, berita Ya, Persibnya. Betul Pak. Gitu. Ya, saya masih terngiang juga Pak. Ketika Kang lagi. Oh ya Kang, Kang masih terngiang Kang. Waktu saya kecil juga kan, ketika ingin menonton berita, membaca berita Persib, yang gadget mungkin belum tahu gitu Iya. kan. Waktu itu kita sebelum ada Instagram media sosial, itu kita mencari koran-koran dan bahkan beli koran pikiran rakyat hanya untuk melihat Iya. si page khususnya Persib. Skornya aja ya. Betul gitu kan. Nah Pak, balik lagi tadi kan Kang Punten terbiasa dengan lupa Kang Ade. Tadi kan karirnya dari loper koran dulu. Nah, mungkin bisa lebih detailkan lagi gitu kan. Jenjang dari loper koran sampai ke wartawanannya mungkin. Maaf ya. Jadi gini, sebetulnya untuk tulis menulis gitu ya. Saya kembali ke masa lalu nih, Pak Fikri ya, lagi SMA. Saya SMA 3, angkatan tahun 90. Halo, angkatan 90, SMA 3. Saya aktif di OSIS. Nah, salah satu program dari OSIS SMA 3 tahun 90, angkatan 90 itu salah satunya membuat koran dinding. Oke, mading lah. Mading. Ya. Begitu, mading. Mungkin anak-anak sekarang nggak kenal ya. Ya, kenal. Mading. Nah, saya di sana dimotori oleh 3 orang nih. Yang pertama ketua OSIS Kang Yan Herdina, sekarang beliau sebagai wakil kepala sekolah SMP 1. Terus kemudian ada teman lainnya lagi, Kang Haji Iwan Setiawan, sekarang beliau di BPN di Cianjur. Kemudian satu lagi Kang Mahendra Dewisana, ini salah satu staf di BUMN nasional. Nah, 3 orang ini tanpa mengecilkan pengurus OSIS yang lainnya gitu ya. Kami membuat majalah dinding, koran dinding. Ya dari sanalah mungkin tulis menulis itu terasa. Ya kan, kadang-kadang saya nulis puisi untuk dipajang di koran dinding. Lagian itu juga kami dari redaksi koran dindingnya itu menerima tulisan-tulisan karikatur, cerpen dari teman-teman yang lain untuk ditayangkan, untuk dipajang di koran dinding tersebut. Tapi wah itu satu kebanggaan kan bagi kita. Betul. Dilihat satu sekolah dibaca karyanya. Nah dari sanalah sampai ada momen yang tidak terlupakan sampai sekarang. Koran dinding itu ada saat itu ada ajang lomba koran dinding tingkat Jawa Barat, dan alhamdulillah koran dinding SMA 3 namanya Kreasi itu, saya masih ingat, ikut lomba dan keluar sebagai juara ketiga tingkat Jabar. Saat itu yang mengadakan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Saya masih ingat Pak Harmoko menterinya itu. Nah dari sanalah kesukaan atau hobi tulis menulis itu mulai terasa gitu Pak Fikri. Sampai qadarullah setelah saya balik lagi kerja sudah ke luar kota, udah ke luar pulau gitu kan. Balik lagi ke Tasik, dipertemukan dengan salah satu agen koran Pikiran Rakyat untuk menjadi loper korannya. Ada berita, ada pengumuman perekrutan untuk jurnalis di media online ya. Nah saya ikut. Nah itulah benang merahnya itu. Gitu. Nah Pak Kang, kan tadi bahasa ada jurnalistik dan ada wartawan. Kalau menurut Akang sendiri, Kang Ade sendiri, perbedaan wartawan dengan jurnalistik itu seperti apa? Nah ini menurut saya ini mohon koreksi untuk teman-teman jurnalis kalau saya salah ya.
Wartawan istilahnya dari dulu juga ada wartawan, istilah wartawan, ada kulit tinta, ada jurnalis, ada sekarang kesini itu ada istilah konten kreator. Konten kreator. Itu pada intinya sama saja. Sama saja intinya. Jadi pewarta lah, memberitakan satu kejadian, satu peristiwa, disajikan dalam bentuk berita, tulisan, ya kan? Nyambung lagi ke media sosial tadi. Betul. Sebetulnya secara tidak sadar, para konten kreator di media sosial, baik itu di TikTok, IG, Facebook, mereka sudah menjadi wartawan sebetulnya. Tapi wartawan dalam tanda petik, wartawan gimana dulu? Ya kan? Karena ada konsep di media sosial itu kecepatan. Yang penting berita nyampe dulu nih, upload dulu nih. Ya, perkara mengenai data akuratnya ini sebodoh amat mungkin ya, punten ya. Gitu. Yang penting satu kejadian di-upload dulu di videonya di akun mereka. Ya, begitu. Yang membedakan mungkin dengan konten kreator di media sosial dengan di kami itu karena kami mengutamakan ketepatan. Ketepatan itu dalam artian ketepatan datanya seperti apa, keterangan dari narasumber seperti apa. Misalnya ada satu kejadian insiden kecelakaan, ya kan, kita tidak serta-merta untuk memberitakan satu peristiwa itu tanpa ada data pendukung yang akurat. Gitu. Tapi untuk teman-teman di media sosial bisa mengupload videonya itu langsung secara instan tanpa sebagian tanpa diikuti dengan caption yang akurat. Gitu. Jadi informasi ke masyarakat itu nyampe, tetapi tidak full. Jadi masih abu-abu. Masih abu-abu dan terkadang setengah-setengah mungkin Pak ya. Nah, kami bukan seperti itu. Jadi kami menyampaikan berita, menyampaikan satu peristiwa atau insiden, diikuti itu wajib dengan data-data yang benar-benar valid gitu. Begitu Pak Fikri. Paham. Nah, tadi kan berbicara terkait data-data yang valid Pak ya. Nah, untuk sistem kan otomatis yang saya tangkap gitu ya teman-teman, ada SOP-nya nih. Betul. Ya. Nah, biasanya SOP-nya itu seperti apa sih Pak? Ya. Kalau di kami itu SOP yang wajib dipenuhi ya. Kalau di Priangan Timur News di bawah Pikiran Rakyat Media Network, SOP-nya kalau saya menulis satu berita itu bentuknya kan tulisan nanti. Betul. Nah, konsepsi tulisan ini sebelum tayang, sebelum dimuat oleh redaksi, terlebih dahulu wajib saya sampaikan dulu, saya kirim dulu ke narasumber. Misalnya satu liputan. Entah liputan apapun, mau liputan seremonial, mau liputan kegiatan apapun, saya sampaikan dulu konsepnya sebelum jadi itu, sebelum dimuat itu, untuk dikoreksi. Barangkali di sana ada penulisan nama yang salah, penulisan gelar yang salah, atau narasi yang kurang tepat. Nah, ini SOP yang memang kami jalankan di media kami. Jadi nanti setelah tayang itu tidak ada lagi komplain dari yang bersangkutan dari narasumber. Jadi prosedurnya seperti itu. Dalam pemberitaan apapun Pak ya? Dalam pemberitaan apapun, apalagi pemberitaan yang peristiwa-peristiwa yang krusial, itu harus benar-benar ada koreksi dulu dari narasumber sebelum ada, misalnya saya udah dikoreksi, oke, ACC, saya minta izin tayang, izin dimuat, oke, saya screenshot. Percakapan itu nanti setelah misalnya udah tayang terus ada komplain lagi, saya buktinya ini kan udah ACC. Kayak gitu. Walaupun acaranya bukan hal-hal yang kasus yang dalam tanda petik begitu ya. Berita apapun, berita misalnya dalam lingkungan majelis taklim atau pesantren, tetap saya harus dikonfirmasi dulu ini konsep dari calon artikel yang akan ditayangkan. Begitu Pak Fikri. Nah, harusnya seperti itu ya teman-teman nih kalau misalnya ingin menjadi jurnalis atau wartawan gitu. Nah, cuman kan yang sekarang itu kan apalagi di media sosial Pak ya. Media sosial sudah sangat memprihatinkan. Masif sekali. Sangat masif sekali dengan hoax yang tersebar gitu kan, apalagi hanya foto pun sekarang dengan caption sedemikian rupa sudah dipercaya oleh masyarakat. Karena mungkin kalau menurut saya pribadi minimnya literasi masyarakat Indonesia. Nah,
menanggapi itu Pak, bagaimana Pak terkait hal-hal yang seperti itu gitu Pak? Ya, jadi memang perkembangan media sosial, teknologi digital ya, terutama kita tidak bisa menghindar. Betul Pak. Tidak bisa menghindar, tetapi yang lebih bijak lagi kita ikut alurnya, kita ikutin tetapi dengan bijak. Dengan bijak. Ya salah satunya bijak itu dengan konfirmasi dulu, dengan cari data dulu yang benar untuk meng-up satu berita, satu peristiwa itu di terlebih dahulu dicari dulu datanya. Jadi jangan serta-merta menayangkan, mengupload satu video kejadian tanpa ada caption yang benar-benar real, valid. Begitu. Seperti mungkin contoh yang baru-baru terjadi nih, ada rame di grup-grup WA ya gitu kan, ada peristiwa orang berdarah begitu ya, satu video. Narasinya apa? Narasinya itu hati-hati berkunjung ke Gunung Papandayan Garut, karena harimau di Gunung Papandayan udah turun ke pemukiman dan menerkam warga. Captionnya begitu. Ini sangat-sangat bahaya. Nah ternyata sampai ada klarifikasi dari manajemen Papandayan bahwa kejadian dalam video tersebut bukan terjadi di Papandayan, itu dalam satu peristiwa, saya lupa lagi di Bandung apa di mana ya, ada terjadi insiden begitu. Jadi kan ini sangat membahayakan, sangat merugikan pihak Papandayannya sendiri. Begitu. Jadi kemungkinan video-video tersebut untuk masyarakat yang minim literasi tadi ya ditelan mentah-mentah bahwa itu terjadi di Papandayan dan sebagainya. Padahal itu sangat-sangat menyimpang dari hal yang sebenarnya gitu loh. Ya kalau melihat video kemarin saya juga sempat lihat Pak. Dan ada yang update juga katanya bukan di Papandayan. Katanya di salah satu wilayah di Garut Selatan. Dengan harimau dan lain-lain kan. Cuman kan, nah untuk literasi juga kan gitu kan, harimau Jawa otomatis kan di Sunda kan, di Jawa mah kan harimau Jawa. Harimau Jawa sendiri kan sudah secara data sudah punah. Bahkan waktu itu saya dengan mempercayainya pun bukan harimau. Apakah itu macan kumbang? Ataupun apa macan yang agak kecil itu? Ataukah itu? Cuman kan dengan hal yang kejadian itu kan bukan otomatis tidak memerlukan bukan satu ekor, 2 ekor. Otomatis harusnya kan dengan banyak ekor, banyak gitu kan, minimal 5 ekor. Nah, itu sendiri mungkin banyak yang dipercaya bahwa itu kejadian gitu kan, apalagi dengan itu kan video Pak dengan caption yang berbeda ya kan. Apalagi ini kan foto nih yang tersebar nih. Foto yang hanya sekedar misalnya taruhlah dengan punten Pak ya Kang, dengan kasus MBG sekarang nih. Betul kan sekali itu ya. Yang banyak ada pegawai SPPG selfie dengan caption misalnya tuh, kalau kami libur anak kalian mau makan apa? Apakah akan dapat vitamin atau gizi gitu kan? Nah itu juga kan sebenarnya gampang sekali untuk direka gitu kan. Gampang sekali. Iya, gampang sekali untuk direka dengan kan foto-foto yang seperti itu kan banyak berseliweran di akun-akun resmi SPPJ. Dan akhirnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dimanfaatkan dengan judul aja. Betul gitu kan. Nah ini seharusnya apa nih solusinya gitu kan. Mohon maaf ya terbiasa nyebut bapak gitu. Benar bisa kan. Menurut Akang nih, seperti apa nih solusi masyarakat Indonesia secara data kan literasinya itu sangat minim sekali, bahkan bisa dikatakan terendah gitu kan di dunia. Nah, solusinya seperti apa nih Kang menurut Akang gitu? Solusinya edukasi yang lebih masif lagi. Dari pihak-pihak yang berkepentingan lah, berkompeten, mungkin dari pemerintah kota untuk mengedukasi literasi itu seperti apa, karena belum tentu satu video, satu foto itu kejadiannya persis dengan kejadian yang sebenarnya. Gitu. Makanya yang dibutuhkan itu captionnya, keterangan itunya yang harus benar-benar dibaca itu. Nah, kembali lagi memang permasalahannya PR kita semua sih untuk literasi ya. Betul. Untuk literasi. Nah, pengalaman saya juga nih Fikri ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya sering bahwa satu artikel berita ya
di samping tulisan itu saya lengkapi dengan video singkat. Ya. Video singkat kreativitas saya itu, Betul. ya kan? Apa yang terjadi? Ternyata si narasumber itu lebih senangnya videonya. Nggak tahu nih artikel saya ada yang baca apa enggak. Ya. Padahal esensinya yang krusial itu informasinya di artikel saya, Betul. bukan di video. Ya. Video kan hanya visual aja, Ya. ya kan? Misalnya saya meliput satu acara tablik akbar. Ya. Nah di video itu paling sepotong-sepotong itunya. Lagian tidak ada audio saya untuk itunya, tidak ada suara saya. Kayak di backsoundnya kan musik aja kadang-kadang. Kalau dulu saya suka ada suara saya gitu pikirnya. Nah ini memang permasalahan kita semua sih, literasi itu ya. Jadi mungkin untuk pihak berwenang lah mungkin ya yang harus terus mengedukasi gitu kan masyarakat Indonesia agar literasinya itu lebih meningkat lagi. Sangat memprihatinkan tadi APK bahwa literasi masyarakat Indonesia itu ya terendah juga, emang diakui lah begitu. Ya tidak menutup kemungkinan ya keluarga saya juga kayak anak, istri itu lebih senangnya video-video ya bacanya sih. Begitu. Mungkin dari pihak perpustakaan kali ya. tidak perpustakaan umum ya. Perpustakaan ya. Iya. Nggak tahu masih ada, masih aktif apa enggak, masih kali ya. Kalau melihat dari untuk sisi kota Tasikmalaya sendiri kan dinas perpustakaan umum ada tuh di belakang. Di belakang ini kan ada ya mungkin ya, tapi kalau menurut saya sendiri sih Kang, bukan hanya pemerintah saja. Bukan hanya, tapi bukannya kan PR buat semua. Betul, PR buat kita sendiri gitu ya. Kita sendiri juga kan harus benar-benar mensiarkan bahwa membaca itu harus benar-benar penting, masih penting gitu kan. Iya, masih penting. Membaca itu untuk apalagi kan walaupun tadi gitu kan harus membaca captionnya terlebih dahulu, tapi kan bukan hanya sekedar membaca captionnya saja, kan, tapi cross check caption itu benar atau tidak. Nah itu belum kan tentu juga caption yang tertulis itu benar apa enggak. Betul. Nah, harus ada pembanding gitu kan. Nah ini yang jarang juga kita lakukan gitu kan. Betul. Langsung mentah-mentah deh, walaupun misalnya tuh kita baca captionnya langsung dipercaya bahwa ini benar gitu kan, tidak mengcross check juga. Nah ini yang terjadi gitu kan, apalagi sekarang. Nah ini nih kan, apalagi kan sekarang zaman AI nih. Betul. AI yang bisa menciptakan foto dan video dengan prompt yang kita mau. Betul. Nah itu fenomena itu bagaimana menurut Kang Ade sendiri? Gitu? Memang AI itu sekali lagi untuk teknologi digital kita tidak bisa menghindari. Betul sangat. Kita harus ikuti, tapi dengan tadi saya bilang dengan secara bijak. AI digunakan secara positif itu bagus. Betul. Untuk kata Fikri tadi sebelum kita live, jadi itu kan ada untuk memperindah satu karya, untuk lengkap. Kenapa tidak? Tapi untuk penggunaan untuk berita-berita yang tidak benar, yang ini kembali lagi ya, teknologi digital itu digunakan ya harus secara bijak, kembali ke mungkin kepribadiannya masing-masing juga. Betul Pak. Kan saya sempat melihat juga kemirisannya teman-teman ketika zaman AI ada di 2025 awal, itu ada foto yang berseliweran di media sosial, terutama di salah satu platform gitu ya, yang menceritakan bahwa penggunduran Raja IV itu memang sangat-sangat realistis, karena waktu itu masih ada baru launchingnya salah satu provider AI yang bagus gitu kan, yang mungkin bisa dikatakan 99% realistis gitu loh Pak. Itu, nah sayangnya itu banyak yang mempercayai gitu. Banyak, sangat banyak. Makanya ini teman-teman, mungkin tujuan podcast kali ini itu mengajak untuk lebih membaca, banyak membaca, dan ketika pun membaca caption salah satu berita itu membandingkan, gitu kan. Kalau tadi mungkin Kang Ade membicarakan bahwa cross check itu harus ke narasumber misalnya sebagai pewarta gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin misalnya narasumber jauh di mana gitu kan, bisa by WA, gitu kan, atau misalnya untuk
kalau misalnya data-data seperti data-data news nasional yang akan kan suka ada gitu Pak ya? Iya, ada. Bang, ya. Kita juga suka pakai gitu kan berita nasional yang kita lampir ke betul. media kita gitu kan. Nah, itu kan mungkin kita bingung nih bagaimana cara cross checknya, gitu kan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan AI juga sih sebenarnya. Bisa. Dengan adanya ChatGPT. Kan ChatGPT itu kan cek fakta itu ada. Itu kan dia merangkum dari berbagai sumber. Termasuk misalnya ada satu kejadian atau insiden, misalnya terjadi pembunuhan atau sebagainya gitu kan, beritanya ini kita kurang percaya, apa masih ragu, bisa dicek fakta itu ada keterangan dari media-media yang emang kredibel, sama dari pihak yang berwenang, dari pihak Polri, dari aparat setempat. Nah, kalau kategori atau kriteria ini sudah itu dipastikan 90% itu beritanya benar. Tapi kalau munculnya itu tidak ada keterangan dari mana itu jangan mentah-mentah dipercaya gitu kan. Itu mungkin. Nah, terakhir Pak, tuh kan, terakhir mungkin apa mungkin pesan untuk masyarakat sekarang di era digital seperti ini? Ya, pesannya teman-teman yang pengguna media sosial, itu baik pribadi ataupun yang akun-akun yang followernya sudah banyak gitu ya. Pesannya mungkin punten bukan menggurui, tapi mari kita sama-sama untuk memberitakan atau mewartakan atau menyampaikan lagi satu informasi itu dengan benar-benar harus dilengkapi dengan data yang akurat. Ya, cross check dulu benar enggaknya, ya kan. Kalau misalnya memberitakan satu kejadian itu cross check dari narasumbernya, dari saksi mata, dari aparat, ya kan. Kalau misalnya ya seperti contoh saya tadi, walaupun bukan berita kriminal atau bukan berita insiden, kecelakaan dan sebagainya, tetap SOP-nya saya harus cross check dulu ke narasumber. Itu mungkin, dan mungkin lebih bijak lagi untuk menggunakan AI sekarang. Menghindar dari AI itu sangat tidak mungkin. Tetapi kita ikuti alurnya, tetapi dengan bijak memanfaatkan teknologi AI itu dengan secara bijak untuk memperindah, untuk melengkapi karya kita. Baik itu puisi atau baik itu video, baik itu foto, untuk memperindah tidak ada masalah. Tetapi kalau digunakan untuk hal-hal nanti penyampaiannya yang negatif, yang bisa menyesatkan publik dengan caption atau dengan foto atau video yang kita up dari AI, itu bisa menjalar kemana-mana. Salah satu contoh mungkin ada satu kejadian insiden kecelakaan lalu lintas. Misalnya kemarin ada kejadian di Cisumur, satu mobil menabrak beberapa motor, itu ya kan. Nah, kemungkinan bisa saja terjadi ini video yang diupload ini untuk tahun-tahun berikutnya itu bisa lagi, dengan caption dengan narasi berbeda. Nah, ini yang bahaya. Seperti tadi kejadian bahwa harimau di Papandayan itu video kapan terjadi, kejadiannya apa, captionnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin Fikri. Siap. Hatur nuhun pisan Pak. Terima kasih Kang sudah mau datang ke studio yang ala kadarnya ini. Luar biasa sih. Indonesia itu paling gampang diadu domba. Betul. Waktu itu saya masih ingat Pak, Kang, ketika ada bom Sarinah, itu malah ditonton, gitu kan. Nah, akhirnya yang paling gampang untuk menyerang Indonesia itu adu domba, praktek adu domba. Karena dari zaman penjajahan Belanda, sejarahnya kita itu kalah dengan adu domba. Nah, makanya untuk teman-teman, baik itu milenial, Gen Z, ataupun generasi di atas milenial, kita harus benar-benar cross-check satu berita. Jangan sampai terpancing dengan adu domba orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Sekian dari kami. Terima kasih Kang Ade. Hatur Sukses selalu, sehat selalu. Hatur nuhun. Salam untuk keluarga. Amin. Insyaallah. Terima kasih juga yang sudah menonton. Tetap cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.